Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eis, apakah host kita sudah ada yang akan membawa acara? Saya belum lihat Pak Faisal nih. Ya, itu Teh Eis sudah datang. Teh Eis, ini nama NDTA apa? Nama NDTA. Mohon teman-teman di mute dulu ya, ininya, apa namanya, Zoom-nya, biar kita bisa segera mulai acara kita. Silakan saya berikan waktu dan tempat pada Teh Eis, silakan. Oke, terima kasih Mbak Helvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua pada acara Lembaga Seni dan Budaya serta Peradaban Islam MUI pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pada acara Tadarus Puisi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Seperti yang sudah direncanakan, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan parade puisi dengan beberapa acara. Acaranya sudah ada. Kita akan mulai dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Hadi atau lebih dikenal dengan Abah Hadi. Kepada Abah Hadi dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah disampaikan atau dibacakan oleh Abah Hadi. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacakannya mendapat pahala. Kita hari ini akan melaksanakan parade puisi, namun sebelumnya kita akan ada sambutan, di mana sambutan ini yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz JJ Zainuddin. Kemudian yang kedua pengantar dan pembacaan puisi oleh Bapak Habibur Rahman Asyiraji atau lebih dikenal dengan Kang Abik. Dan selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh beberapa pengisi acara yang sudah terdaftar. Untuk itu mari kita mulai.
Tapi kalau saya lihat di sini ada Ustadz JJ sepertinya belum hadir karena beliau masih dalam perjalanan ke Bandung. Jadi kita langsung kepada pengantar dan pembacaan puisi oleh Kang Abik. Apakah Kang Abik hadir? Sudah masuk atau belum ya? Saya belum lihat Kang Abik nih. Ya, sebentar. Oke. Nama saya Budi Santi. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ya, Oke, silakan, Kang Abik silakan. belum kelihatan ya? Belum kelihatan Mbak Helvi. Mungkin sambutan dari Mbak Helvi kali sebagai ketua Oke, kegiatan sambil acara menunggu ya. Kang Abik ya. Iya, silakan Mbak Helvi. Nah, sambil menunggu Kang Abik, saya minta tolong Kang Abik dihubungi ya. Ya, saya hubungin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, guru-guru saya sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada senja yang indah ini. Setiap senja harusnya adalah indah ya. Terima kasih untuk kita sama-sama di sini baca puisi, dan membaca sebuah puisi bukan berarti hanya sekedar membaca, tapi di situ juga bukan sekedar tadarus, tapi ada tadabur di situ, ya, dan kemudian juga ada refleksi di situ dan sebagainya. Semoga pertemuan kita di dalam acara ini menambah kuat tali silaturahim kita dan kecintaan kita terhadap sastra, dan bagaimana kemudian sastra bisa membuat kita, khususnya puisi, bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada memperkuat ikatan cinta. Ikatan cinta ya, ikatan cinta dengan sesama dan semua Allah ya. Acara sudah mulai. Baik, Teh Is, acara kali ini adalah acara dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam, ya, dan ini adalah sebuah lembaga baru di Majelis Ulama Indonesia yang tadinya bentuknya adalah komisi, ya, Komisi Seni Budaya Islam. Kemudian mulai tahun 2020 akhir sampai dengan 2025 ini adalah kepengurusan pertama dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Dan insya Allah lembaga ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana, bisa menjadi wasilah buat kita semua untuk senantiasa berkarya dan kemudian juga bertemu, bertukar karya, bertukar pesan, pendapat dan sebagainya yang terkait dengan seni Islam. Insya Allah dalam kesempatan buku tentang seni Islam ditulis oleh Kang Abik dan Dr. Saiful Bahri beserta tim Komisi Seni Budaya MUI tahun kemarin akan diterbitkan oleh Republika. Dan kemudian juga insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menunggu film Buya Hamka ke tengah kita melalui film yang sangat indah dan penuh perjuangan yang luar biasa. Oke, itu saja dari saya, mudah-mudahan acara ini lancar. Saya serahkan kembali ke Teh Is. Silakan Teh Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Helvi atas sambutannya. Mudah-mudahan ini juga sekaligus perkenalan kita ya, perkenalan kami dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI dengan teman-teman dan masyarakat yang di sekitar kita. Ini Mbak Helvi, Kang Abid tadi baru saya hubungin, katanya baru pulang dari masjid. Mudah-mudahan sudah gabung, apa sudah gabung belum ya Pak Jul? Oke, mungkin Ustadz Jeki juga sudah hadir katanya. Ustadz Jeki sudah hadir. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Tidak muncul. Ahlan wa sahlan Ustadz JJ Jainuddin. Ini kebetulan memang kita baru pembukaan, jadi
tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya sambutan disampaikan oleh Ustadz JJ Jainuddin selaku salah satu ketua dari MUI. Dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Bapak sambil di perjalanan kendaraan. Ya. Jadi tidak muncul gitu ya wajahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Tapi kalau dicas serengkan ke anta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Abduhu wa rasuluh. Nabi ba'daha ma ba'du. Sanjungkan Subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini bulan Ramadan yang ke-12 insya Allah ya. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Suaranya putus-putus Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Kang wabarakatuh. Abi, kita lagi dengerin Ustadz JJ nih, Kang Abi. Baik. Ya, terputus ya, Bu Yang Isi. pertama, Ya, itu ada. Ngacep. yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menginisiasi sebagaimana dikemukakan di rapat koordinasi kita beberapa pekan lalu ya, di awal Ramadan, untuk menyelenggarakan tadarus puisi. Memang unik ini nama tadarus puisi ya. Pertama, tadarus itu kan sangat religius, apalagi ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ini adalah salah satu dari minimal islamisasi budaya melalui pengislaman istilah tadarus puisi. Bukan hanya membaca sekadar membaca, tetapi ada nilai tadarusnya, yaitu mencari nilai-nilai pelajaran. Dars itu kan pelajaran. Jadi kita seperti mentadarus, mengkaji, memberikan pelajaran nilai-nilai keislaman itu melalui ungkapan-ungkapan dalam kata-kata yang puitis, melalui puisi. Dan tentu ini sangat relevan dan sejalan saya kira, apalagi situasi kita Ramadan, kemudian kita juga dalam suasana yang keprihatinan luar biasa, karena di bulan Ramadan tahun kedua ini kita masih di dalam pandemi. Jadi ini tahun kedua pandemi COVID kita menjalankan ibadah saum Ramadan. Dan kita semua tentu berharap mudah-mudahan cukuplah sampai 2 tahun ini saja kita menjalani ibadah saum Ramadan dalam suasana pandemi COVID. Memasuki tahun berikutnya semoga Allah Ta'ala telah mengangkat musibah COVID ini sehingga dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan dan yang lainnya dengan suasana yang lebih terbuka dan lebih leluasa. Saya kira sebagai pengantar atas acara ini tidak panjang kalam, karena saya tidak bisa berkontribusi membacakan puisi, tapi saya menikmati insya Allah puisi daripada ikhwatain sekalian, dari teman-teman sekalian, para sastrawan profesional semua yang ada di LSPP ini. Saya sangat berbangga, berbesar hati, dan semoga program yang sudah kita gariskan dan nanti insya akan disahkan di Muskernas itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu saja masih ada pembatasan karena belum tuntasnya penanganan COVID-19.
Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman di LSPPI ini, dari mulai Pak Ketuanya, Sekretaris, para Ketua, para Sekretaris, dan seluruh anggota yang menyupport dan mendukung penuh kegiatan kita di bulan Ramadan ini melalui tadarus puisi. Semoga kita dapat mengambil faedah yang besar, memberikan nilai-nilai keislaman dan edukasi melalui puisi-puisi yang dibacakan oleh seluruh peserta di FPPI ini. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Mudah-mudahan selamat di perjalanan, hati-hati di jalan, karena dalam perjalanan ke Bandung itu juga dalam rangka rapat dengan PP Persis. Baik, kita lanjut saja pada kegiatan selanjutnya. Di sini ada Kang Abik, alhamdulillah sudah hadir. Beliau adalah Ketua dari Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kepada Kang Abik dipersilahkan. Assalamualaikum. Lagi berjalan. Ya, ini Pak Ahmad Faisal, mohon maaf lagi di perjalanan, katanya beliau adalah harusnya jadi host. Hati-hati. Silakan lanjut Kang Abik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai Ustadzuna Al-Aziz Ki Haji JJ Jainuddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidani bidang seni budaya dan peradaban Islam. Kemudian yang saya cintai semuanya, pengurus dan anggota LSPPI, wabil khusus yang menginisiasi acara ini, Kakanda Helvi Pianarosa, dan seluruh sastrawan penyair yang pada sore hari ini berkumpul di sini untuk tadarus puisi, untuk sama-sama merayakan salah satu yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan keindahan bahasa. Semoga keindahan bahasa ini bisa kita jadikan sarana untuk beribadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenankan sedikit saya memberikan pengantar terkait sama puisi di dalam Islam atau puisi dalam pandangan Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di tengah-tengah puncak kesusastraan orang-orang yang sangat fasih saat itu berbahasa Arab. Dan Al-Quran diturunkan mengatasi itu semuanya. Artinya Al-Quran adalah puncak fasahah al-Arabiyah, puncak kefasihan bahasa Arab. Yang menarik adalah orang-orang yang saat itu luar biasa jeniusnya dalam berbahasa. Ketika Al-Quran diturunkan, mereka menolak Al-Quran dengan berbagai macam cara. Di antaranya orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Muhammad seorang penyair, untuk mengatakan bahwa isi yang dibawa Muhammad yaitu Al-Quran tak lain tak lebih dari bahasa manusia biasa. Bahkan untuk menegaskan itu, di antara mereka mengatakan, bagaimana disebut oleh para mufassirin, ya, dan juga para ulama yang membaca sejarah Rasulullah SAW. Di antara orang-orang kafir itu mengklaim bahwa Al-Quran ini dibawa dan diturunkan oleh setan untuk disampaikan kepada Muhammad. Mereka mengatakan, nama tanazzalati syayatinu ala Muhammadin bil Quran.
Setanlah yang menginspirasi Muhammad, kemudian membawa kepada Muhammad itu Al-Quran itu, kan begitu. Ini kemudian ditolak langsung oleh Al-Quran di dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, kalau kita baca Asy-Syu'ara ayat 210, Allah berfirman, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin," dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan, dibawa oleh setan. Tidak mungkin, sebab Al-Quran berkali-kali melarang kita untuk berdekat-dekat dengan setan, berkali-kali meminta kita untuk memuji setan. Bagaimana mungkin itu diturunkan oleh setan? Kemudian dikatakan di ayat setelahnya, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, dan tidak mungkin, tidak layak bagi setan untuk membawa Al-Quran, dan tidak akan bisa setan itu membawa yang seperti Al-Quran. Tidak layak, kemuliaan Al-Quran ini dibawa oleh setan. Terus kemudian di ayat 221 di ayat Asy-Syu'ara juga nanti untuk masuk tentang para penyair. Kemudian Allah mengatakan, "Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin?" Apakah kalian mau aku beritahu tentang orang-orang yang diinspirasi oleh setan, kira-kira begitu. Ya, kenapa kok dulu selalu setan? Karena memang zaman jahiliyah itu, ya, ketika ada penyair yang hebat, penyair yang dahsyat, syairnya itu dikatakan dia orang yang sangat jenius, orang yang sangat hebat, dan kemudian dia sudah mendapatkan seolah-olah inspirasi dari setan saking hebatnya, kira begitu. Bahkan ada satu lembah di zaman itu disebut dengan Wadi Abqar. Wadi Abqar. Maka orang-orang yang hebat disebut Abqari, ya kan? Abqar itu kan bahasa Arabnya sekarang kan artinya cerdas. Kenapa? Karena orang yang hebat seolah mendapat inspirasi dari Wadi Abqar itu, yang di sana itu banyak jin katanya. Nah, apakah kalian mau aku berikan orang-orang yang mendapat inspirasi dari setan? Kemudian tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu turun pada orang-orang yang pembohong, yang banyak dosa. Ya. Yaquluna sam'a wa aktsaruhumul kadzibun, sebagian besar mereka adalah para pembohong. Kemudian masuklah Al-Qur'an kepada para penyair. Wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun, dan para penyair mereka itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam taro annahum fi kulli wadi yaqimun. Tidakkah kalian lihat bahwa pada penyair zaman jahiliyah itu, di setiap wadi mereka yaqimun, mereka itu berjalan tanpa arah, berjalan tanpa tujuan, tidak jelas, gelembeng sendiri, kira begitu. Dan itu diikuti oleh banyak orang karena ngetren saat itu. Wa annahum yaquluna ma la taf'alun, dan mereka mengatakan apa yang tidak mereka katakan. Ketika mendengar ayat ini, banyak sahabat Nabi yang kemudian di satu riwayat kemudian datang kepada Rasulullah, karena para sahabat Nabi itu para penyair, khawatir kalau masuk di dalam jenis yang seperti ini. Apakah karena mereka penyair kemudian masuk dalam jenis syu'ara yang yattabi'ul ghawun ini? Kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsira wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayaqlamu ladzina zalamu ayyamu munqalibi yang qalibu. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan banyak, kemudian mereka itu menang setelah mereka dizalimi, dan mereka tahu tempat kembalinya akan kembali kepada akhirat. Mereka dikecualikan dari jenis syu'ara yang yattabi'umul ghawun tadi. Maka kemudian kita melihat di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga memiliki banyak penyair sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penyair-penyair ulung yang membela Islam. Bahkan kepada Hasan bin Sabit, baginda Rasulullah bersabda, "Ya Hasan, uhju wa Jibrilu, wahai Hasan, keluarkan syair kamu, ucapkan syair kamu untuk gantian membalikkan apa yang mereka tuduhkan." Karena orang penyair-penyair dari kafir Quraisy itu banyak menuduh yang macam-macam kepada dakwah kepada Islam. Rasul minta kepada Hasan bin Sabit untuk membalikkan keadaan, gantian mengeluarkan syair untuk membela Allah dan Rasulnya. Wa Jibrilu ma'at, dan Jibril menyertaimu. Saya berpendapat bahwa kalimat Rasul ini tidak hanya untuk Hasan bin Sabit, tapi ini juga untuk seluruh para sastrawan, seluruh para penyair, seluruh para seniman yang menggunakan
keahlian yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka untuk membela Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril menyertaimu. Maka selamat tadarus puisi. Saya yakin para penyair di sini semuanya menulis puisi yang bercahaya, puisi-puisi yang untuk kebaikan, untuk kemanusiaan, untuk membela Allah dan Rasulnya. Saya bacakan satu puisi dari salah satu penyair terkemuka Indonesia. Tidak puisi sendiri, biasanya saya bacakan puisi sendiri, tapi kali ini saya bacakan puisi Khairil Anwar yang berjudul Doa. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal terlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. 13 November 1943 ditulis oleh Khairil Anwar. Menurut saya, puisi Khairil Anwar yang paling dalam tauhidnya adalah puisi ini yang berjudul Doaku. Di antaranya dia mengatakan, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Kita semuanya di dunia ini adalah mengembara di negeri asing. Kita sementara di sini, bukan negeri kita. Dunia ini adalah negeri asing. Jadi Khairil Anwar ini kayaknya ini juga santri juga ini. Astagfirullahaladzim. Selamat bertadarus. Kita dengarkan musik-musik dari para sastrawan semuanya. Ya, selamat juga menikmati rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Abik selaku Ketua LSBPI atas pengantarnya, juga pembacaan puisinya. Saya kenal puisinya Khairil Anwar zaman saya sekolah itu. Ingat-ingat lupa. Tapi tadi memang betul bahwa dengan puisi sebenarnya memang kita perlu juga memperdalamnya, yang disebutkan tadarus puisi. Kita harus tadarus, karena tadarus itu berasal dari kata darosa, belajar mendalami isi isi puisi tersebut. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lanjut pada pembacaan puisi. Di daftar saya ini kalau nggak salah kurang lebih ada 18 pembaca puisi, dan insya Allah semuanya adalah orang-orang yang sudah dikenal di masyarakat dan tidak diragukan lagi. Di sini ada Mbak Helvi, ada ya banyak deh. Ada tadi siapa, Pak Erik Yusuf, Ustadz Erik Yusuf, kemudian ada juga Kang Aguk, kemudian Mbak Asma Nadia dan sebagainya. Kita langsung saja pada pembacaan puisi yang pertama, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Jamal D. Rahman. Bapak Jamal D. Rahman ini adalah sastrawan. Kita bisa menyimak. Apakah Pak Jamal sudah hadir? Hadir sih saya lihat. Sudah siap ya? Baik.
Mas Jamal, iya. apa kabar? Teis, bentar nyapa Mas Jamal Ya, dulu. ya, ya, Mana- ya. Masya Allah, Mas Jamal, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini guru kita semua ini Mas Jamal nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Wajahnya nggak bisa tampil Mas Jamal. Nah, bentar ini tentu saja masalah kemampuan mengakses teknologi. Oh. Oke, baik. Tapi sudah siap untuk membacakan puisi ya? Kalau Mas Iya, iya. Jamal belum siap, kita oper dulu. Ah, Nanti iya. bagi ke Mas Jamal begitu. Teis. Oke. Gimana Mas Jamal? Apa saya oper dulu sambil nunggu? Nah, sebaiknya dioper dulu, saya belum bisa ini video ini. Belum Oh, bisa begitu. Siap. Ya. Saya mengikuti video-video Kang Abid segala macam saya ikuti. Ya. Bisa melihat yang lain. Oke. Oke. Silakan Teis, pembaca berikutnya. Pembaca berikutnya ini ya yang sudah kita kenal juga, yaitu Mbak Asma Nadia, novelis bestseller. Ada ya? Asma nanti teh di pembacanya di daftar yang terakhir teh. Oh, saya salah baca ya? Di daftar yang terakhir itu ada urutannya teh. Nah, di daftar terakhir itu, nah udah masuk tuh Ustaz Erik Yusuf tuh. Oh, Ustadz Erik Yusuf. Yusuf dulu tuh Oke. tengah ya, Iya. setelah Ayu Puspa nanti ya. Oke, siap. Ustadz Erik Yusuf sudah siapkah? Nih Ustadz Erik Yusuf nih udah warawiri mukanya di TV ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya sambil di jalan ya. Wes. Ada tep. Ya, ya, ya. Oh, baik. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih, saya ini baru hari ini selain waktu SD, ini mungkin kedua kali saya baca puisi. Mohon maaf ya, saya juga memberanikan diri baca puisi karena takut kalau baca puisi orang jadi jelek, jadi saya bikin sendiri aja. Ya, ya. Ya? Silakan, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketawain ya. Gak apa-apa kok ketawa juga. Gila. Puisi. Saya ingin membaca puisi, tapi saya tidak bisa baca puisi. Walaupun saya sebetulnya suka puisi, tapi kadang saya tidak mengerti puisi. Baru kali ini saya memaksakan diri untuk menulis puisi. Walaupun tidak seperti puisi, dan boleh jadi atau pasti tidak diakui sebagai puisi. Tapi setidaknya saya mencoba untuk menulis puisi. Bahkan yang lebih nekat dari itu, saya mencoba ikut membaca puisi. Ya, ini bukan karena saya ikut lomba puisi atau seperti ikut tren para pejabat atau politisi yang juga mulai berpuisi, tapi lebih karena Mbak Dr. Helvi, sahabat dan guru saya di MUI, yang mengajak saya untuk ikut membaca puisi. Karena itulah saya termotivasi untuk ikut berpartisipasi. Ini lagi curhat, makanya langsung bikin puisi. Luar biasa Kang Erik, ini benar-benar penampilan perdana Kang Erik yang bikin kita sendiri Apresiasi. Juga pernah Kang Erik sebelum begini, ternyata luar biasa puisinya. Benar-benar kayak dulu tuh. Mohon maaf ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Bagus. Jadi saya agak gangguan sinyal, jadi sempat kelempar tadi. Alhamdulillah bisa masuk lagi. Tapi saya sangat menyimak dan menikmati puisinya Kang Erik itu. Keren, spontan juga tapi bisa. Saya belum tentu bisa. Alhamdulillah nih Pak Jamal sudah siap dengan pembacaan puisinya. Kepada Pak Jamal sudah kameranya sudah ada, tinggal mic-nya Pak. Oke, Kang Agus, selamat datang. Mic-nya dinonaktifkan dulu, yang lain Kang Jamal untuk memulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bertemu dalam kegiatan puisi pada sore hari ini yang diselenggarakan oleh LSPPI, Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia, khususnya kepada Kang Adik MUI. Terima kasih juga kepada teman-teman LPT, Dana Rosa, Asma Nadia, dan kawan-kawan lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Banyak yang akan baca puisi pada kesempatan, semakin banyak pembaca puisi, saya semakin berbahagia. Apalagi dalam acara tadarus puisi seperti ini. Saya berbahagia antara lain turun kepada Nabi Muhammad, tentu dalam level yang sangat tinggi. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang kapan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad untuk pertama kalinya, tetapi dapat diasumsikan bahwa wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu jatuh pada bulan Ramadan. Setidaknya itulah pendapat yang banyak dipegang oleh para ahli, termasuk oleh kebanyakan umat Islam. Oleh karena yang turun kepada Nabi Muhammad yang tadi saya katakan pada level yang sangat tinggi itu adalah puisi, maka puisi sekali lagi dalam level yang sangat tinggi itu turun pada bulan Ramadan. Maka bagi saya bulan Ramadan samping sebagai bulan yang maha itu saja bulan di surat. Sebabnya bagi saya tadarus puisi di bulan Ramadan, pesta maha puisi yang turun pada bulan Ramadan. Dapatlah dikatakan sebenarnya ini adalah perayaan ulang tahun turunnya maha puisi. Itulah sebabnya bagi saya acara tadarus puisi pada bulan Ramadan punya arti yang sangat penting. Aku tidak bermimpi untuk melukis yang paling murni dari sekian kedip matamu dalam pertemuan kita yang fana. Cukuplah satu kedip matamu yang sederhana, kedipan yang mungkin tak kau tujukan padaku. Tapi bagiku, semua kedip matamu tertuju padaku, bahkan padaku saja. Semua kedip matamu adalah untukku. Bahkan meskipun engkau berpaling dari wajahku, dan kedip matamu yang paling sederhana lebih dari cukup sebagai alasan untuk melukisnya di kanvas langit dengan warna gugusan pelangi. Paling murni di puncak purnama, tempat impian-impianku menyala. Kulukis dengan ketajaman mata paling elang, dengan kedalaman hati paling laut, dengan kegelisahan batin paling gempa. Kulukis berulang kali dalam 5 sketsa yang tenang namun menggelora, dengan 99 sapuan warna biang lala. Tapi setiap kali selesai kulukis kedip matamu, yang kulukis hanyalah matamu juga. Di manakah kedip matamu pada lukisan-lukisan? Baiklah, akan kulukis kedua matamu yang selalu bercahaya. Kupilih langit sebagai kanvas dan kuambil gugusan pelangi sebagai warna untuk melukis matamu. Aku tidak bermimpi untuk melukis tabaka.
cukuplah satu sudut matamu yang sederhana. Meskipun matamu yang tidak memandangku, mungkin matamu tidak memandangku, tapi bagiku kedua matamu selalu memandangku. Bahkan memandangku saja. Pandang matamu selalu untukku. Bahkan meskipun engkau berpaling dari wajahku, kedua matamu tetaplah memandangku. Dan sudut matamu yang paling sederhana lebih dari cukup sebagai alasan untuk melukisnya di kanvas langit dengan warna gugusan pelangi. Aku pun melukis kedua matamu di relung-relung malam paling murni, di puncak purnama, tempat impian-impianku menyala. Kulukis dengan ketajaman mata paling elang, dengan kedalaman hati paling laut, dengan kegelisahan batin paling gempa. Kulukis berulang kali dalam 5 sketsa yang senang namun menggelora, dengan 99 sapuan warna biang lala. Tapi setiap kali selesai kulukis matamu, 1000 cahaya padam dari lukisan-lukisan. Di manakah cahaya matamu pada lukisan-lukisanku? Sebab dalam lukisan-lukisanku selalu ada yang hilang dari pesonamu. Maafkanlah, aku telah melukismu. Sementara aku berterima kasih kepada gugusan pelangi yang telah menjadi warna untuk lukisan-lukisanku. Maafkan pula mereka. Tapi bagaimanapun, inilah lukisan-lukisanku. Lahir dari hati yang bergetar dan gemetar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jamal. Puisinya sangat laut sekali, sangat dalam sekali. Kita lanjut ya, karena ini waktu kita berpacu dengan waktu, masih banyak yang akan membacakan puisinya. Dan kalau misalnya nanti ada waktu, mudah-mudahan ada peserta yang spontan membaca, tapi kita selesaikan dulu acara kita. Kita lanjut, pembaca berikutnya adalah Aquino Umar, Mbak Aquino Umar ya, seorang aktris. Tadi saya melihat sudah hadir. Sudah siap, Mbak? Ya. Oke. Itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aquina, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Sama kayak Ustadz, gemeteran juga baca puisi. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ya. Ya, silahkan. Langkah-langkah air mata mengurai jejak cinta tanah liat. Hidup yang tak pernah bisa kau terka, dan kematian yang mengintip gigil dari selubung hari. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang berjejalan di dalam dada, cahaya embun, terik maha kau. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dalam kerumunan dan fana yang terus waktu pun retak di detakku, dan segalanya menjelma benih. Kuputuskan membangun Ka'bah sepanjang masa di dalam dada.
Ya begitu. Baik. Luar biasa, Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Aquino, kalau saya dengar kalau ada ucapan lebaik itu, aduh, rasanya gimana ya dada kita. Mudah-mudahan kita yang sudah pernah bisa balik lagi, yang belum pernah juga dapat kesempatan untuk ke sana, memenuhi panggilan Allah. Luar biasa Mbak Aquino bacaan puisinya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Iya, makasih juga. Padahal udah biasa depan kamera ya. Depan kamera tapi masih grogi. Ya begitulah. Ya sama dengan Ustadz Erik Yusuf. Udah biasa depan kamera masih grogi. Bukan grogi, Teh. Apa tuh? Soalnya ketemu Mbak Helvi, ini sastrawan-sastrawan semua di sini, jadi grogi. Itu bukan grogi. Apa? Itu namanya lagi acting pura-pura grogi. Ya. Baik, kita lanjut. Terima kasih ya Mbak Aquino ya. Kita lanjut kepada pembaca berikutnya. Ini seorang sejarawan juga Ustadz dan pengurus dari LSBPI, yaitu Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Ustadz Tiar sudah siapkan? Siap berpuisi, Ustadz? Terima kasih Bu Is. Ya, ini saya kebagian baca puisi. Ini seumur-umur saya nggak pernah baca puisi Mbak ini. Apalagi biasanya saya grogi beneran nih. Supaya saya nggak grogi, saya bilang saya grogi. Makanya saya juga lagi nunggu-nunggu lagi nunggu dokter Tiar ini. Apalagi ada Ustadz Yusuf Burhan. Waduh, ini sebentar lagi saya lupa daftar. Kalau dokter Tiar daftar, saya kayaknya bisa menyaingi beliau. Iya. Siap-siap aja nanti kalau ada waktu spontan. Kalau masih ada waktu itu Ustadz Yusuf kasih giliran. Betul, siap. Saya catat ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya senang sekali gabung di LSPPI bisa baca puisi. Alhamdulillah. Biasanya cuma baca Quran aja. Puisi ini karya Kang Ai Prosidi, almarhum. Ditulis beliau tahun 1968. Ini sebenarnya refleksi atas seseorang yang mungkin selalu ingin terlibat ya dalam mengamati ya, perkembangan zaman. Judulnya Memandang Kehidupan. Memandang relung-relung kehidupan, aku tak pasti apakah mungkin menjadi seorang tukar. Kusaksikan diriku dan kawan-kawan sambil sengit berdebat, penuh semangat memberi perintah menentukan haluan dunia. Tidakkah lebih baik kita tenggelamkan segala rumus dan perhitungan di warung kopi selagi matahari belum tinggi? Atau kupilih saja ketenangan kursi goyang, saban pagi semangkuk susu dan setangkuk roti. Masih pula merasa khawatir akan kepastian hari esok. Bukan tak mungkin Tuhan tiba-tiba berhenti. Maka planet-planet bertuburukan, bintang-bintang padam. Lalu apa yang masih dapat dicapai? Sedangkan bumi tak lagi pasti. Yang tinggal hanya angan-angan yang panjang dan kelam. Sedang angan-angan pun membutuhkan suatu landasan. Kuteliti tanganku. Uratnya. Ulangnya. Bisa saja lenyap tiba-tiba. Tak satu pun kukunya selaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah puisi dari seorang sejarawan, Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Luar biasa, Ustadz. Ya, nanti jadi seharusnya memang kita semua bisa baca puisi dah. Baik, kita lanjut saja ya. Pembaca puisi selanjutnya masih banyak ini.
yaitu Mbak Ayu Puspa, seorang deklamator. Nah, ini kalau ini beneran nih, pembaca puisi beneran. Mbak Ayu Puspa ada nggak ya? Udah hadir belum? Ada. Oke. Sudah siap Mbak Ayu? Sudah. Oke. Silakan Iya, sudah. kepada Mbak Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Fatin Hamama. Ini berkaitan dengan yang tadi Bang Jamal Dirahman katakan tentang, jadi nama tempat, nama sebuah gua ketika Nabi Muhammad SAW pertama mendapatkan wahyu sekaligus bersembunyi. Dan mungkin kita juga butuh untuk berdiam diri, introspeksi diri dan membaca lagi dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, agar bisa lebih baik lagi. Baik, saya langsung saja membacakan puisi Hero. Fatin Hamama. Mungkin kita harus kembali ke gua Hirosukma, bersemedi dalam hening yang bening, ke lubuk diri, mencari segumpal darah dari kalam yang tenggelam, menyepi dalam senyap untuk pergi, menemui dan membangunkan diri yang berselimut tidur dengan mimpi yang tidak lelah. Hero dalam jiwa tanpa lentera, kita disamarkan purnama, dan bayang-bayang yang tidak setia meninggalkan dalam gelap dikala gelita. Kita kehilangan saf-saf tempat berbaris, kita menciptakan kiblat sendiri dan menuding imam tak pasti. Sebentar kita mengamini syahwat dan kecamuk dunia. Hero yang bersembunyi di kedalaman sukma mengetuk-ngetuk dinding pintu hati. Kita andai untuk abad, jaratai dan tersingkir menghitung hari sampai kapan, dan apabila diam di kemah-kemah yang kita sebut rumah, kita diceruci bosan dan resah, lalu menggapai tangan wahai kesepian yang purna, bunyi sempurna.
sunyi, memanggil-manggil, menghindar dan menggigit. Namun kembali pada persuaan, masuk ke gua pertapaan. Ikro. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau seorang deklamator baca puisi itu, kita mau nggak mau harus benar-benar takzim mendengarkan. Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya ini. Ayo Pusmana Anda. Dengan Mbak Evi, kayaknya ada sedikit keluar ya Mbak Evi. Kita lanjut aja Mbak Evi, atau gimana? Ya silakan. Lanjut ya. Baik. Iya, ini dia sudah muncul lagi. Oke. Iya, Bang Ju, terima kasih udah handle saya dari tadi dilempar-lempar sama sinyal ini. Ya mudah-mudahan, tapi mendengarlah itu Mbak Ayu membacakan dengan mukanya, tangannya, semua bergerak, mimiknya dan sebagainya. Ya itulah deklamator ya. Luar biasa Mbak Ayu, terima kasih sudah membacakan puisinya Gua Hiro. Kita lanjut kepada pembaca selanjutnya, yaitu Bapak Aguk Irawan. Nah, seorang sastrawan nih Pak Aguk nih. Silakan Mas Aguk. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 3 hari ini kita diguncang dengan peristiwa buku kamus. Saya mencoba merespon dengan sajak sederhana ini. Sajak bertukar pikiran dan bertanya untuk Hilmal Farid dan kawan-kawan di Dijen Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tulis sajak pedih ini di saat rakyat berjuang melawan corona. Jutaan pengangguran baru berbaris di pinggiran Indonesia. Masa depan dipertaruhkan dan gamang. Aku ingin melangkah menyusuri jejak panjang para leluhur. Karena bagiku tak ada alasan untuk diam dan termangu. Hai kalian yang duduk di atas tahta kebudayaan, aku ingin secara wajar kita bertukar pikiran dan bertanya. Ketika tanah air yang kucinta ini baru berusia 65 hari dan bau amis darah masih menyengat di mana-mana, siapa yang berfatwa untuk perang fi sabilillah? 22 Oktober tahun 45. Maka berkobarlah api cinta rakyat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Maka berkobarlah api jihad hidup atau mati. Santri-santri dan pemuda musola, arek-arek Surabaya dengan modal bismillah, bersenjatakan batu dan bambu, mampu menumbangkan tentara Nicah yang pongah. Moncong laras panjang dan meriam tak berguna. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di gang-gang dan jalanan. Apakah menganggap nama itu hanyalah fiksi belaka? Apakah nama itu hanyalah drama sandiwara belaka? Ya, jawablah. Nama Hasyim Asy'ari apakah itu fiksi? Jawablah. Ketika negara gaduh, bangsa rapuh, kekuasaan dan kekerasan merajalela. Tanggal 17 tahun 50, ada yang tampil prima paling depan. Menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia dalam merajutan NKRI. Menjadi Perdana Menteri pertama di pemerintahan Soekarno. Apakah kalian tak mendengar bahwa nama itu adalah Muhammad Nasir di sana? Lalu Mas Mansur. Ya, Mas Mansur, si jenius dari Mesir yang menguasai ilmu agama dan negara, bergabung dengan Syarikat Jepang yang kebilang, juga Safruddin Prawira Negara, pejuang agresi militer kedua yang kiprahnya diakui dunia, Republik DKI yang cerdas dan bersahaja. Tetapi kalian tak menampilkan nama-nama itu dari kamus sejarah Indonesia. Oh, catatan sejarah macam apa? Halaman buku macam apa? Dan peradaban macam apa? Jika nama musuh, Semaun dan Tuan Aidit kalian sertakan dan wariskan dengan bangga pada generasi negeri ini. Apakah cerita pemberontakan September 48 5 Jun itu mengharukan? Ataukah
cerita pembantaian 6 jenderal 1 perwira 6 jam dalam 1 malam secara kecil dan mengenaskan, itu mengesankan. Jor di kepala, jor di dada, jor di mana-mana, semua mati bagai sampah. Lubang buaya jadi saksi sejarah. Yogyakarta, Ramadan 24 April 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya merasakan kemarahan Kang Aguk ini. Ada kemarahan yang terpendam. Ya, itulah salah satunya puisi untuk mengungkapkan perasaan, tidak cuma perasaan cinta, tapi perasaan marah dan perasaan lainnya. Terima kasih Kang Aguk. Galau ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Aguk. Ya, oke. Kita lanjut nih pembacaan puisi selanjutnya, nomor urut 8. Wah, masih 10 lagi. Mbak Asma Nadia sudah hadirkah? Mbak Asma Nadia? Mbak Asma Nadia? Mbak, ya, Hayang, Bang Jo. Mbak Asma. Kiai Cepu dulu. Oh, Kiai Cepu dulu. Mbak Asma. Oke. Kiai Cepu. Iya, beliau udah hadir lagi nih. Kiai Cepu udah siap-siap nih. Setelah itu baru Mbak Asma gitu ya? Ya, gitu. Oke. Siap. Nah, Kiai Cepu dulu, setelah itu baru Mbak Asma. Baik, Kiai Cepunya udah ada. Ada Kiai Cepu. Kang Kusen. Kang Kusen. Ada itu. Ya, itu ada. Oh, suaranya udah muncul itu. Nah, oke. Silakan dibuka videonya, Kiai Cepu. Itu videonya udah nongol. Oh iya. Oke, silakan Kiai Cepu. Siap. Suaranya besar. Oh, hening. Gimana Kiai Cepu? Tiba-tiba hening ini. Kayaknya terpental ini karena sinyal, Teh. Oh, gitu. Kalau Mbak Asma gimana tadi? Kalau tidak Mbak Asma, ini tadi atau siapa? Ini dia nih. Kiai Cepu alias Dr. Kusen, Masya Allah. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tanda rahmat Allah. Semoga diberkahi Allah. Makasih Teh Is, Kang Abi, Mbak Kartini yang setia menunggu sudah 10 jam. Mbak Asma Nadia dan seluruh teman-teman di BPI yang tidak saya sebut semuanya. Ada sahabat saya Mbak Aisyah Ulfa, sama-sama dari LSD OPP Muhammadiyah. Ada namanya tadi. Karena cinta mereka, Pak. Oh enggak ya, benar aku ya. Oke. Mbak Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Kiai Cepu. Oke. Saya datang ke Jakarta itu tahun 1992. Saya orang mudik, saya orang kampung, saya orang jauh dari dunia industri. Tepatnya saya di kota Cepu. Di Cepu saya belum pernah melihat bulldozer. Tatkala saya datang ke Jakarta menjadi mahasiswa Usuluddin, mendadak saya menyaksikan kali pertama secara mata, rukyat gitu, ada rumah-rumah di bulldozer. Yang punya rumah ditonjok, dipentung, dijotos, diludahi, dikemplang, emak-emak menjerit, anak-anak menangis tapi tidak digubris. Saya bertanya, siapakah orang-orang yang punya rumah-rumahnya dirobohkan? Siapakah orang yang punya rumah kemudian pemiliknya dijotos, ditonjok, digebuk, emaknya menangis tapi anak tidak digubris? Siapakah dia? Terus aku bertanya, Mbak Ais. Alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa orang yang digebukin, orang yang dipentungi,
Oh, yang rumahnya dirobohkan itu punya kakek dia. Kakeknya punya kakek lagi. Kakeknya punya kakek lagi, punya kakek, sehingga zaman kolonial dulu mereka adalah para pahlawan. Kita yang hadir di sini sesungguhnya adalah cucu dari para pahlawan. Tapi kenapa setelah merdeka anak cucu dari para pahlawan ini dihinakan oleh negara? Penguasa jahat, rumah di Boldeser, disikat habis. Saya sejak kecil dididik oleh Muhammadiyah, diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu ketika menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh negara, kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, maka wajib bagi saya untuk meresponnya. Puisi bagi saya adalah alat dakwah. Puisi bagi saya adalah alat perjuangan. Karena itu sebagai bentuk kritik saya, sebagai bentuk perlawanan saya kepada penguasa yang jahat, lahirlah puisi-puisi saya. Nah, puisi yang saya bacakan ini adalah bentuk perlawanan saya, kritik saya terhadap penguasa yang dari dulu hingga sekarang suka merobohkan rumah orang-orang miskin. Padahal rumah orang-orang miskin itu adalah cucu dari para pahlawan. Karena itu, sepanjang ada penguasa yang masih jahat, maka puisi ini akan saya baca terus sebagai bentuk perlawanan saya kepada penguasa. Puisi ini saya beri judul ini. Judulnya Kakekku pahlawan, aku cucunya. Karya KSN berjajar pondok bambu. Kata orang, itulah real estate-ku. Sayang, lokasi itu kini dikeramatkan dan kepadaku dikatakan, ini tanah abad. Belum puas itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai Par di Muara dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tak kala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tak kala sawah besar dari Taman Sari, aku cuma gigit jari. Seragam ngiler di warung buncit, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di pondok gede dengan mulut bau putih. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah madu, dan juga mestikah keindahan tata kota menjambakanku? Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Cuma meminta. Silakan kalian bikin apa ini, apa itu. Tapi tolong, jangan ini itu kan nasibku. Tolong, jangan ratakan bangunan. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, oleh telah jika dipercaya rakyat, amanah, ya amanah, bukan nikmat, hukum sembah. Keren. Kenapa tiba-tiba kakek yang keluar?
Tole. Kurang. Kirain masih mau Saya lagi nungguin itu tole. kurang panjang. Oke, yuk lanjut yuk. Ya, Kak. Lanjut. Oke, baik. Nih, Mbak Kartini yang setia menunggu. Iya, saya kira Kiai Mantap. Cepu itu yang saya tahu Cepu itu kalau anak Oke, gaul tukang sama-sama. ngadu. Ya, saya Ternyata Cepu itu nama tempat ya. Oke, kita lanjut pembaca selanjutnya. Jadwalnya Abah Hadi ya, tapi saya kok nggak lihat Abah Hadi tuh kelempar apa? Ada Abah Hadi? Abah Hadi? Bang Jul lihat Abah Hadi nggak Bang Jul? Nggak ada deh kayaknya. Kita lewat dulu ya. Ada Ada Abah Hadi. itu pakai nama Hadi Kusdok Tamadun. Oh, oke. Warahmatullah. Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Ada muncul. alhamdulillah. Tadi namanya Abah Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Hadi. Makasih, Mbak. Yes, saya akan tulis oleh Allahyarham Muhammad Natsir. Puisi ini tahun 61 berjudul Pemimpin Pulang, dan puisi ini dikhususkan oleh Pak Natsir untuk mengenang perjuangan sahabatnya almarhum Pak Parwoto Mangkusasmito yang wafat di Madiun di Jawa Timur saat berusukan membina para petani. Pemimpin Pulang oleh Muhammad Natsir. 4 cara pulang bagi pemimpin dari perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak, membawa hasil perjuangan. Dia pulang dengan kepala tegak, tapi tangan dibelenggu musuh. Untuk calon penghuni terungku atau lebih dari itu. Riwayatnya akan menjadi pupuk penyubur tanah perjuangan bagi para mujahidin seterusnya. Dia pulang, tapi yang pulang hanya namanya. Jasadnya sudah tinggal di medan jihad. Sebenarnya pulang ruhnya yang hidup dan menghidupkan ruh umat. Sampai tahun berganti musim serta di belakangnya. Dia pulang dengan tangan ke atas, kepalanya terkulai, hatinya menyerah pada musuh yang Allah dan Rasul. Yang pulang itu jasadnya, yang satu kali juga akan hancur. Nyawanya Mudah-mudahan berbagi. Terima kasih. Safia, karya Helvi Tiana Rosa. Aku bukan yang berpolitik lewat geliat sajak dan cerita, karena cinta mereka tak terhingga. 35 tahun aku memerintah, aku alam jaya. Akulah sultan yang dipanggil sultanah, Safia yang tak kenal selesa masa, setia menyelusuri tiap jejak, memungut tiap perih yang ditinggalkan rakyat di beranda hari. Aku berjalan tanpa pengawal.
awal ke tiap lembah sebagai perempuan biasa. Kubuka pintu-pintu sedang pasukan